Baik, perkenalkan nama saya Niwanzai, NIM saya D1A020041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pengantar ilmu agribisnis. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Ira Wayuni MP. Judul presentasi saya yaitu Sistem Agribisnis. Baik, langsung saja, di mana kata agribisnis berasal dari kata agri atau agrikulture dan bisnis atau usaha komersial. Agrikulture atau pertanian arti luas, pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Menurut Davis dan Goldberg, penjumlahan kegiatan dalam produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi barang yang dihasilkan. Agribisnis suatu sistem dikembangkan secara terpadu dengan semua subsistem di dalamnya. Bagan sistem agribisnis. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, distribusi dan prasarana. Yang ketiga, prasarana. Yang keempat, produksi pertanian. Yang keenam, pengolahan hasil pertanian. Yang ketujuh, pemasaran. Dan yang terakhir, yaitu penunjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu subsistem agribisnis. Yang pertama yaitu subsistem pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana. Pengadaan pupuk, bibit, pakan ternak, obat-obatan, mesin, alat pertanian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu subsistem produksi pertanian. Pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan. Dan yang ketiga yaitu subsistem pengolahan hasil pertanian meliputi penanganan pasca panen di tingkat petani sampai pengolahan di tingkat industri. Bagian keempat, subsistem pemasaran. Pemasaran hasil pertanian dan hasil olahannya termasuk input pertanian. Bagian kelima yaitu subsistem penunjang. Kegiatan konsultasi, training, kredit, asuransi, dan lain-lain. Pertanian tradisional dan agribisnis. Petani secara tradisional merangkap sebagai manajer, pelaksanaan, penyediaan, sarana produksi, dan distributor. Sedangkan agribisnis, fungsi di atas terpisah tersebar dalam industri yang berbeda-beda. Masing-masing industri terpisah namun terintegrasi dan berada dalam suatu subsistem agribisnis. Kajian sistem agribisnis. Ada dua pendekatan analisis. Yang pertama yaitu pendekatan analisis mikro. Memandang agribisnis sebagai unit perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu subsistem maupun lebih. Pendekatan analisis makro yaitu memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dari komoditas tertentu yang membentuk sektor pertanian secara regional maupun nasional. Adapun analisis makro, di mana analisis makro ini terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan pengembangan yang meliputi satu, kebijakan agroindustri pedesaan, kedua, kebijakan agroindustri padat karya, ketiga, kebijakan distribusi nilai tambah, kebijakan pemerataan, percepatan pembangunan, pencapaian secara terpadu, sasaran dan target pembangunan, pemerataan distribusi nilai tambah, pemerataan tenaga kerja. Kondisi agribisnis di Indonesia. Pertama, skala usaha kecil, bersifat subsistem, produksi tersebar, kualitas bermacam-macam, produktivitas rendah, musiman, kualitas sumber daya manusia rendah, kelembagaan terbatas, teknologi dan infrastruktur terbatas. Alternatif kebijakan yang ditempuh yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan petani supaya bisa terlebih efisien. Yang kedua yaitu menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pasar. Ketiga, mengembangkan kelembagaan yang sesuai keinginan petani, bukan birokrasi. Yang terakhir yaitu konsolidasi kelembagaan pasar
dan market intelligence. 4 aspek pokok pengembangan pertanian yang pertama yaitu resources endowment, technological endowment, institutional endowment, cultural endowment. Sekian dan terima kasih.